Mohon perhatian untuk seluruh peserta di room ini, karena acara akan dimulai, diharapkan untuk menjaga tata tertib selama acara berlangsung. Untuk lebih mengakrabkan suasana hari ini, pastikan semua peserta menyalakan kamera, terkecuali yang mengalami gangguan sinyal. Dan pastikan pula, masing-masing perangkat telah disetting dengan mode off suara atau mute, agar informasi yang disampaikan nanti terdengar maksimal dan jelas. Baiklah, acara akan kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 1 Kediri. Yang saya hormati, Wakase Kesiswaan SMA Negeri 1 Kediri. Yang saya hormati, Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Kediri. Yang saya hormati, Pembina Komunitas Bakta Literasi SMA Negeri 1 Kediri. Yang saya hormati, perwakilan OSIS SMA Negeri 1 Kediri, serta yang saya cintai dan yang saya banggakan, para peserta Komunitas Bakta Literasi tahun 2021 yang terdiri atas perwakilan kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 1 Kediri. Perkenalkan, nama saya Niputu Indira Pranadewi yang akan memandu acara siang hari ini. Adapun acara ini, Jumat 20 Agustus 2021, merupakan acara pembukaan program kegiatan Bakta Literasi yang akan diisi dengan rangkaian acara sebagai berikut. Pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa. Kedua, laporan dari pembina komunitas Bakta Literasi. Ketiga, sambutan dan motivasi dari kepala sekolah, sekaligus membuka acara ini. Keempat, pemaparan materi serta arahan-arahan, dan terakhir penutup. Demikian rangkaian acara pada siang hari ini. Sekali lagi, mohon untuk seluruh peserta untuk selalu menjaga ketertiban hingga acara akhir nanti. Acara yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, diharapkan untuk mengambil posisi duduk siap. Untuk petugas, dipersilahkan.
Peserta dimohon masih tetap dalam posisi yang nyaman. Acara selanjutnya adalah doa. Untuk seluruh peserta, diharapkan berdoa dengan menundukkan kepala sejenak dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara berikutnya, laporan dari Pembina Komunitas Bakta Literasi SMA Negeri 1 Kediri. Untuk Bapak IKD Putra Aryawan SPD MPD, disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kediri, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMA Negeri 1 Kediri, yang saya hormati Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Kediri, yang saya hormati perwakilan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kediri, dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh peserta Komunitas Bakta Literasi tahun 2021, yang dalam hal ini diwakili oleh perwakilan siswa kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 1 Kediri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas asung wara kertanugrahanya kita dapat berkumpul dalam acara yang penuh hikmat, kebahagiaan, dan rasa kekeluargaan ini. Sebagai bentuk aksi nyata bahwa kita tidak diam, kita bergerak dan masih bisa berpikir jernih, berkreasi, berinovasi di tengah wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda kita. Izinkan saya selaku pembina Komunitas Bakta Literasi SMA Negeri 1 Kediri untuk melaporkan sejumlah rangkaian acara dan kegiatan yang telah dilalui. Adapun program ini adalah bentuk kolaborasi dan kepedulian seluruh warga sekolah dalam menyikapi program Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Komunitas Bakta Literasi ini adalah komunitas yang dibentuk sejak tahun 2020. Jika tahun sebelumnya diikuti oleh perwakilan kelas 10 dan 12 berjumlah 54 siswa, maka di tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Di tahun 2021 ini, Komunitas Bakta Literasi melibatkan tidak hanya kelas 11 dan 12, tapi juga kelas 10. Dengan jumlah total peserta sebanyak 115 siswa. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran wali kelas dan seluruh warga sekolah yang berkolaborasi aktif untuk menggalakkan program literasi yang diharapkan mampu menjadi brand sekolah di masa depan, mewujudkan generasi bakta yang cerdas berliterasi. Adapun sejumlah kegiatan yang akan berlangsung secara virtual ini adalah program penulisan buku, yang nantinya buku karya siswa ini akan diikutkan dalam Festival Literasi Denpasar tahun 2021, sekaligus mewakili sekolah secara nasional. Jika di tahun sebelumnya kita memiliki buku karya siswa berupa antologi puisi berjudul Pelangi Usai Pandemi, maka di tahun 2021 ini diharapkan melalui program Bakta Literasi ini kita memiliki 3 buku sekaligus, yakni buku kumpulan cerpen dan buku kumpulan puisi, termasuk buku kumpulan artikel karya guru-guru SMA Negeri 1 Kediri. Selain berupa karya buku, di tahun ini program literasi sekolah sudah merambah ke seluruh warga sekolah
melalui program Jelajah Buku, yakni membudayakan siswa dan guru untuk membaca buku setiap hari yang dilaporkan secara online berbentuk rangkuman dan dokumentasi foto setiap hari Sabtu. Dalam hal ini, segala pembiayaan dalam kegiatan dianggarkan sepenuhnya oleh sekolah. Maka dari itu, saya sangat berharap program ini dijalankan dengan sungguh-sungguh dan maksimal oleh seluruh peserta, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh seluruh peserta, khususnya siswa SMA Negeri 1 Kediri sebagai kader literasi, mampu meningkatkan prestise sekolah dan kemajuan bangsa ini di tengah krisisnya informasi literasi. Demikian laporan singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika selama penyampaian terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Acara selanjutnya, sambutan dan motivasi dari Kepala SMA Negeri 1 Kediri, sekaligus membuka acara ini. Untuk Bapak Kepala Sekolah, disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum lanjut, mari kita mengaturkan pangastuti, angayu bagya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas asung kertawaro nugraha beliau pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara virtual dalam rangka melaksanakan kegiatan literasi sekolah. Dan semoga beliau selalu membimbing kita sehingga apa yang akan kita rencanakan berjalan dengan baik. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Pak Wayan Mulyarte, kemudian yang saya hormati juga Kepala Perpustakaan dalam hari ini selaku Ketua Gerakan Literasi Sekolah, Putu Andri, kemudian Pembina Komunitas Fakta Literasi yang sudah menyiapkan acara ini dengan sangat baik sekali, kemudian seluruh peserta, siswa, siswi SMA Negeri 1 Kediri yang tergabung dalam Komunitas Bakta Literasi. Saya merasa sangat senang. Jadi senangnya apa? Karena baru pertama kali saya bisa berhadapan, meskipun secara virtual, dengan anak-anak saya, khususnya mungkin kelas 10 yang sama dan kelas 11 yang sama sekali kita tidak atau belum pernah bertatap muka di sekolah. Tapi meskipun secara virtual, saya harapkan kalian bisa mengenal kami, mengenal guru-guru kami, guru-guru kita semua ya, sehingga ada komunikasi yang bagus. Nah, tentang literasi, jadi para peserta juga harus tahu bahwa ini adalah keberlanjutan ya, keberlanjutan dari tahun lalu. Tadi di laporan Ketua Panitia juga mengatakan demikian, bahwa tahun lalu kita sudah pernah mengikuti kegiatan ini, dan tahun ini, dan kalau bisa mari tahun-tahun selanjutnya kita akan ikuti kegiatan ini. Karena kalau menurut saya pribadi sangat bermanfaat sekali. Saya membaca sebuah tulisan ya, mohon maaf, dari Pramudia Anantatur. Nah, jadi beliau berkata begini, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Nah, itulah
Mungkin kalau bagi saya itu sebuah sebuah motivasi supaya kita bisa menulis. Meskipun kita pandai, tetapi kalau kita tidak tulis, kalau tidak kita sampaikan ide-ide kita, orang lain tidak akan tahu. Saya contohkan, karena saya mengajar kimia, dulu ketika teori atom awal-awal itu tidak ditulis, sehingga orang tidak tahu. Tapi begitu ditulis, orang jadi tahu. Jadi ahli-ahlinya tidak dikenal, meskipun dia setinggi apa hebat ilmunya, tapi karena dia tidak menulis, jadi orang jadi tidak tahu. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini, jadi saya mengajak kalian semua, termasuk saya, nanti itu ikut juga di dalam menulis. Kalau saya menulis artikel, gitu. Jadi saya akan membuka file-file saya lagi tentang menulis. Memang kalau kita berbicara tentang menulis, ini harus dari dalam hati dulu. Jadi bisa menulis, membaca. Jadi harus dasarnya adalah membaca. Saya membaca lagi satu tulisan dari Stephen King ya. Jadi kalau engkau ingin menjadi penulis, ada dua hal yang harus kau lakukan. Pertama, banyak membaca, kemudian menulis. Gitu. Setahuku tidak ada jalan lain selain dua hal ini. Dan tidak ada jalan yang lain. Ini Stephen King. Jadi oleh karena itu, pada saat gerakan literasi ini kita canangkan, nah mari kita membaca dulu. Dengan banyak membaca, kita banyak punya pengetahuan. Dengan banyak pengetahuan, lalu kita ide-ide itu kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Memang sebagai pemula itu memang menulis itu memberatkan. Tapi kalau kita latih terus-menerus, saya yakin apa yang ide-ide yang ada kita miliki itu akan tertuang dengan sendirinya. Saya contohkan Pak Gede, ya pembina komunitas Bakta Literasi, ya saya kagum pada beliau masih muda, dia sudah mampu menciptakan sebuah buku. Ya. Karena dari buku itu orang akan tahu kita. Jadi orang akan tahu ide-ide kita, apa yang kita punya, itu akan tersampaikan. Jadi mudah-mudahan dari sekian yang hadir sekarang, kalau tidak salah di 99 orang, ini nanti bisa membuat sebuah buku. Sehingga dari buku itu karya-karya kalian, meskipun sudah selesai di sini di SMA 1 Kediri melaksanakan pendidikan, ketika ditaruh perpustakaan, mungkin ada yang membaca, atau kalian ke sini nanti, jalan-jalan ke sekolah, ada buku kalian, ada nama kalian di perpustakaan ini. Jadi kalian akan tetap dikenang. Jadi oleh karena itu sekali lagi, saya mengajak kepada semuanya, mari ikuti acara ini dengan sungguh-sungguh. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh. Kita semua belajar. Tidak ada yang pintar di sini, tapi kita semua adalah belajar. Kita berkolaborasi semua, antara pembina dengan siswa, karena kita sama-sama guru, kita sama-sama murid, demikian ya. Jadi oleh karena itu, jadi apapun yang materi yang diberikan, mungkin jadi atau motivasi yang diberikan oleh siapapun, mari kita dengarkan, kemudian kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya harapkan kalian semua tetap menjaga kesehatan, sehingga aktivitas kita atau acara ini nanti bisa berlangsung dengan baik dan menghasilkan sebuah karya sesuai dengan yang kita cita-citakan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Gede selaku pembina, kemudian Ibu Andri selaku Ketua Gerakan Literasi Sekolah yang sudah Pak Wayan Muli juga sudah memfasilitasi acara ini sehingga bisa berlangsung dengan baik. Pada hari ini Jumat tanggal 20 Agustus 2021 acara program Bakti Literasi saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi dan arahan-arahan tentang politik praktik menulis cerpen dan puisi.
Sebelumnya, akan diadakan sesi foto bersama. Mohon untuk seluruh peserta mengambil posisi yang nyaman dan posisi tangan seperti yang saya contohkan. Baik, siap-siap untuk semua peserta. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak untuk seluruh peserta. Tibalah saatnya pada sesi penyajian materi. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakase Kesiswaan, dan Ibu Kepala Perpustakaan, seandainya memiliki kegiatan dan hendak meninggalkan room ini, atau kami dengan senang hati, jika seandainya Bapak dan Ibu berkenan mengikuti sampai akhir acara nanti. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih khusus untuk seluruh peserta yang masih tetap dalam room ini. Acara selanjutnya, acara yang ditunggu-tunggu, penyajian materi tentang praktik menulis cerpen dan puisi. Waktu dan kesempatan saya serahkan sepenuhnya kepada penyaji. Kepada Bapak Igede Putra Aryawan SPD MPD, disilakan. Ya, terima kasih pembawa acara Rara yang sudah memberikan kesempatan. Coba sebelumnya Rara, suara saya terdengar ya Rara ya, cukup jelas ya. Halo Rara, jelas ya? Suara Pak Putra jelas. Baik, cukup sudah ya? Pak. Oke, ya. Oke. Terima kasih pembawa acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian di sini juga ada Bapak Muli selaku Wakasek Kesiswaan, kemudian Ibu Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Kediri, Ibu Andri, dan juga seluruh siswa, ini perwakilan kelas 10, 11, dan 12 gitu. Saya harapkan nanti selama pemaparan materi, kalian dengan sangat cermat, kemudian dengan keseriusan mendengar penyajian materi yang saya harapkan ini mampu menginspirasi kita semua untuk menghasilkan suatu karya gitu. Saya harapkan kalian mengikuti ini dengan senang hati. Sekali lagi, jika Bapak Kepala Sekolah memiliki kesibukan atau juga hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin bisa meninggalkan room ini. Tapi alangkah baiknya diikuti sampai tuntas. Gitu. Ya, teman-teman semuanya yang masih hadir dalam room ini, pastikan semuanya sudah membawa alat tulis di kiri kalian, gitu, di kanan sebelah kiri kalian itu harus sudah lengkap alat tulis, gitu. Dan pastikan kalian dalam kondisi yang benar-benar nyaman, gitu, sejuk, santai, gitu, rileks, gitu. Ini bukan pemaparan materi seperti kalian ya, yang mungkin dihadapkan dengan guru mata pelajaran yang harus A, B, C, begitu, tidak. Saya akan kondisikan biar kalian merasa nyaman, merasa senang, bahwa kita rayakan literasi ini dengan kegembiraan tanpa ada rasa untuk membebani kalian. Gitu. Sekali lagi, kalau memungkinkan, aktifkan kameranya, jika memungkinkan tidak ada gangguan sinyal, karena dengan melihat wajah kalian, saya merasa sangat nyaman, gitu. Sangat nyaman melihat wajah kalian yang tidak pernah saya lihat secara langsung dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan nyata sebagai guru di sekolah. Mungkin tidak pernah ada yang bertemu hari ini. Gitu. Meskipun ini online, mudah-mudahan selalu bersemangat. Gitu. Izinkan saya berbagi layar. Ya, tentang materi kita hari ini. Ya, ini materi yang ingin saya bagikan gitu, yang saya ingin bagi untuk kalian gitu tentang menulis gitu. Menulis bagi kita adalah sesuatu yang sangat membosankan atau bahkan memberatkan kita semua gitu.
Sebenarnya menulis adalah keterampilan yang paling akhir di kebahasaan gitu. Mungkin kalian sudah menyadari ketika baru lahir kita mendengarkan suara-suara, dari suara itu kita udah mulai terampil berbahasa, menyimak, itu yang pertama. Kemudian setelah menyimak kita mulai berbicara, gitu. Jadi jangan heran ketika orang yang biasanya tuli, itu mohon maaf itu tidak mendengarkan, biasanya dia kurang mampu berbicara dengan baik karena alat pendengarannya kurang. Jadi menyimak, kemudian berbicara, kalau udah itu bagus berbicaranya, nanti kita mulai membaca kan. Kita diajarkan huruf per huruf, kita udah mulai membaca, itu keterampilan berbahasa yang ketiga. Selanjutnya yang terakhir itu kemampuan menulis. Jadi keterampilan menulis ini adalah keterampilan yang paling akhir ketika kalian sudah bisa mendengarkan, kemudian bisa berbicara, kemudian membaca, itu menulis jadi keterampilan yang bagian akhir yang memang harus kita utarakan gitu. Ini menarik sekali ketika Bapak Kepala Sekolah menyampaikan dari petikan dari Pramudia Anantatur, jadi benar kata beliau, ketika kalian ingin dikenal oleh sejarah, sejarah itu kan sumbernya adalah teks, itu teks sejarah, ada catatan, ada prasasti gitu, prasasti yang itu sumbernya adalah catatan sejarah. Kalau sekarang kita tidak usah membuat prasasti lagi atau batu nisan gitu, nggak ada batu nisan, itu cukup ketika sudah kita nggak ada gitu. Yang kalian penting hari ini adalah mari kita menulis, membuat buku yang meskipun itu tidak di print gitu, misalkan tidak berbentuk cetak tapi digital, ini zamannya digital gitu, jadi kita tercatat dalam sejarah selamanya. Dan sangat saya apresiasi ketika di tahun 2020 tahun lalu itu sudah ada 50 siswa yang membuat buku itu berbentuk antologi puisi gitu. Jadi mereka membuat buku secara beramai-ramai gitu, jadi karya mereka diterbitkan dan dilombakan secara nasional dan tentunya diapresiasi sangat luar biasa dan mendapatkan hadiah hingga puluhan juta gitu. Makanya ini menulis di program Bakta Literasi ini mengharuskan kita harus tetap bersemangat. Gitu. Izinkan saya membuat judul Berbagi Cinta Melalui Cerpen dan Puisi di Masa Pandemi gitu. Ini tentunya judul yang menarik untuk saya karena kita harus awali semuanya dengan cinta gitu. Mengapa harus cinta? Tanpa cinta kita tidak bisa terinspirasi. Cinta tidak selamanya harus antara pasangan hidup, tidak. Cinta dengan perlakuan hidup kita, cinta dengan diri sendiri, cinta dengan kegiatan apapun itu bagian dari cinta gitu, yang nantinya membuat kita terinspirasi. Cinta tidak cukup hanya dipendam gitu. Nanti kita harus berbagi melalui cinta. Kalau sudah cinta, semuanya pasti bisa akan jalan dengan baik dan maksimal. Gitu. Di program Bakta Literasi ini, kita bagi cinta itu melalui cerpen dan puisi. Gitu. Puisi yang bagaimana? Tentunya cinta yang dikaitkan dengan konteks hidup kalian itu, karena sekarang ini di masa pandemi COVID-19, mari kita bagi cinta melalui cerpen, puisi, itu konteksnya di masa pandemi gitu. Kita sekarang di kungkung itu, kalau kita dalam sebuah kamar yang besar, ini pandemi yang mengurung kita gitu. Maka apa salahnya kita jangan menyalahkan pandemi gitu. Ini buktinya kita sekarang berkreasi dan berinovasi dalam diskusi virtual. Kita kondisikan pandemi bahwa kita bisa berkreasi, bisa berimajinasi dan berinovasi melalui puisi dan cerpen. Itu semuanya dibalut dengan cinta. Itu sangat mengasihkan sekali. Pertanyaannya sekarang, adakah cinta atau kisah pandemi yang berkesan dan menginspirasi? Ini, adakah kisah cinta atau kisah pandemi yang berkesan dan menginspirasi? Gitu. Saya yakin semua peserta sudah hampir 2 tahun kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19, pasti kita akan dilema oleh berbagai kisah-kisah menarik yang berkesan dan menginspirasi. Ini yang saya harapkan kalian punya ide-ide atau inspirasi dengan keadaan sekitar bahwa kita sedang berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Gitu. Mari kita berbagi dan rayakan cinta ini dengan tulisan-tulisan. Gitu. Mengawali ini, izinkan saya perkenalkan diri dulu.
saya IGD Putra Aryawan SPD MPD gitu. Bagi mereka atau siswa yang saat ini kelas 12 mungkin pernah melihat Pak Putra hanya 1 semester aja. Sisanya yang kelas 10 dan kelas 11 yang bergabung hari ini mungkin tidak pernah melihat saya secara langsung, saya jadi pengajar bahasa Indonesia gitu. Meskipun bahasa Indonesia tidak menutup kemungkinan saya harus belajar bahasa yang lainnya. Ada bahasa Inggris, bahasa Bali, bahasa Jepang, itu harus ditanamkan sejak dini bahwa kita cinta dengan segala bahasa gitu. Buktinya dengan cinta bahasa Bali seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, saya punya buku yang isinya tentang bahasa-bahasa Bali gitu, karena meskipun bukan guru bahasa Bali, saya suka dengan bahasa Bali itu, dan tidak untuk kemungkinan belajar bahasa Inggris, itu banyak sekali yang harus dipelajari. Ya, selanjutnya sekali lagi kalian harus tetap kondisi yang nyaman gitu, rileks, kita nikmati pemaparan apa yang saya sampaikan. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nomor 1 sampai dengan nomor 12. Gitu kan? Coba dicermati nomor 1 sampai nomor 12 ini. Pikirkan baik-baik gitu kan. Pikirkan baik-baik. Coba tulis di kolom chat ya, pakai kolom chat kalian. Kondisi kalian hari ini nomor berapa sih sebenarnya? Silakan tulis di kolom chat. Ya, di kolom chat silakan ditulis di kolom chat kondisi kalian nomor berapa sebenarnya, apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu di bagian atasnya ada COVID-19. Oke, ini terima kasih, ada yang nomor 6. Wah, oke, terima kasih. Peserta yang lain bagaimana? Oh, luar biasa ini apresiasinya. Terima kasih ya. Wah, ada yang nomor 10. Wah. Ini luar biasa. Ya, cermati baik-baik, rasakan perasaan kalian hari ini yang mana, gitu kan. Coba saya lihat dulu. Wah, ini ada yang nomor 9 loh. Oh, Pak Muli. Pak Muli. Wah, kesiswaan kita nomor 9. Pas sekali nomor 9. Coba saya tanya dulu Pak Muli ini. Pak Muli, halo Pak Muli. Ini wakasih. Ya. Oke. Ya, semuanya. Mengapa nomor 9, Pak? Oke, pas di kolom yang 9. Oh, ya. Coba ceritakan, kok nomor 9, Pak? Gimana nih kok bisa? Ya, coba ceritakan Pak, atau pernah mengalami kesedihan gitu. Ya sudah biasa, banyak nomor 9 itu nomor keberuntungan, nomor apa ya, secara tidak langsung itu dapat nomor 9, nomor apa biasanya nomor telepon rumah yang kayak gitu tuh biasanya nomor 9 terakhir. Dulu juga pernah beli motor yang kayak gitu tuh terakhir dekanya 9 sebelum ada diubah-ubah gitu. Coba deh. Oh ya, yang mengenai emotnya ini Pak, emojinya ini nomor 9 ini sedih loh Pak. Apa ini bentuknya? Oh gitu. Tadi Oke. Kalau yang nomor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 itu tertawanya bukan main, tapi kalau nomor 9 pikiran saya tuh lagi menghayal gitu. Maaf ya Dek, Pak Muli lagi menghayal, lama enggak ketemu saya. Ya teman-teman, ini Bu Andri juga ada gabung. Pak Gede. Pak Gede. Ya. Mohon penyampaian nih Ibu Andrinya, dia itu sebenarnya nggak enak karena memang ada kendala di kameranya itu nggak mau on dia. Dari tadi paling ke sana sini sehingga tadi saya juga nggak pas melihatnya gitu, sehingga mau nulis nomor berapa ini nomor. Iya Pak Oyan, terima kasih Pak Oyan. Oke, itu aja. Tadi makasih. Iya. Kita tanya dulu ya satu teman-teman kita ini ya. Ada nomor apa ini, menarik sekali ini pilihan teman-teman. Nomor ini ada yang saya lihat dulu. Ada yang nomor 8, ada. Nah, nomor 8. Nah, ini Gita. Mana Gita? Halo Gita. Mana ya Gita ini? Gita Apsari Dewi.
Oke, Gita. Ini nomor 8 ini ya salam kenal ya. Oke, Salam, emojinya. Mungkin bisa kenalan dulu Gita, ini kelas berapa, mengapa memilih nomor 8. Ya, silakan Gita. Perkenalkan, nama saya Kade Gita Apsari Dewi, bisa dipanggil Gita, dari kelas 10 MIPA 4, Pak. Saya milih Asalnya? nomor 8, karena emang jiwa saya receh, Pak. Oh, jiwanya receh. Saya jadi ingat uang itu kan, receh. Receh. Oke, terima kasih ya Gita ya, tetap semangat Pak. untuk ikut literasi. Salam Tadi satu literasi, ya? Pak. Ya, salam literasi. Wih, semangat sekali pesertanya. Ada yang nomor 1, Kadek Putri Setia Pradipta. Oke, mana Putri? Ingin lihat wajahnya Putri ini. Mana Putri? Oke, ya Putri. Ya Putri, halo. Ini nomor 1. Mungkin perkenalkan diri dulu Putri, kamu kelas berapa? Mengapa memilih nomor 1? Perkenalkan, nama saya Kadek Putri Setia Pradipta. Saya dari kelas 11 IPS 1. Kenapa saya memilih emoji nomor 1? Karena sesuai dengan kondisi. Lagi nggak sedih, nggak senang gitu. Oke, nggak sedih, nggak senang. Berarti tersenyum ya, tersenyum. Ya, kondisi pandemi COVID-19 ini harus dibuat tersenyum gitu. Tersenyum bukan berarti sedih, bukan berarti bahagia, tapi bisa dikondisikan. Wah, luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan menginspirasi ya. Ini yang saya maksud ketika mengawali ingin membuat suatu tulisan, ingin membuat curahan hati, pastikan kita sudah sadar dengan keadaan atau emosi kita hari ini. Kita berada di mana gitu. Itu yang memudahkan kita untuk menulis. Jangan sampai kalian menulis ingin membuat sesuatu yang menyedihkan, tapi karena tidak terbiasa melatih imajinasi, sedangkan hari ini kita merasa bahagia gitu, pasti arah tulisan kita ke kebahagiaan aja. Beda dengan mereka penulis profesional yang sudah terbiasa berimajinasi gitu. Bagi kita yang pemula, kondisikan diri terlebih dahulu, kita berada pada posisi yang mana. Kalau kita melihat 1-12, kita berada dalam posisi yang kedua, gitu misalkan, kita pikirkan, oh kira-kira saya ingin jadi penulis, bagian mana yang menarik untuk dituliskan. Gitu. Itu caranya menulis yang baik dan benar, berawal dari keinginan kita melihat emosi kita yang ada dalam diri sendiri. Ini saya lihat 1-12 ini semuanya sudah ada yang sampai 12, 3, 4. Ini menarik sekali. Ini yang buktinya bahwa COVID-19 menimbulkan banyak emosi, menimbulkan banyak inspirasi yang tentunya berbeda kalian rasakan. Ini harus kalian sikapi dengan baik. Selanjutnya, nah, ini yang saya maksud. Ketika berbagai macam emosi itu, pikirkan mulai dari sekarang emosi-emosi tersebut, keyakinan-keyakinan terhadap diri kalian, ada senang, ada sedih, bahkan ada yang cinta-cintaan begitu. Ini semuanya berawal dari pandemi COVID-19 saat ini gitu. Itu pikirkan dengan baik bahwa kita sekarang bercerita tentang pandemi COVID-19 yang menimbulkan berbagai emosi kejiwaan untuk saya. Itu pikirkan dulu. Kalau sudah, kita sudah bisa mulai sebenarnya membuat catatan-catatan kecil atau cerita-cerita yang menarik berupa kisah-kisah dari seputar pandemi COVID-19 ini. Terus sekali lagi, pahami dulu diri kalian, saya berada dalam posisi yang mana. Kalau sudah paham, jadinya lebih gampang menulis itu. Tidak ada yang sulit kalau kita sudah memahami diri sendiri dulu. Itu berawal dari cerita-cerita tersebut, kita akan mengenal beragam kisah. Itu dari ini, beragam kisah yang bagaimana yang menginspirasi kalian untuk menulis puisi dan menulis cerpen. Itu yang saya maksudkan. Jadi kalian tidak usah berpikir jauh, saya mau jadi apa, nanti bagaimana bentuk tulisan saya. Caranya sederhana. Pikirkan dulu dalam diri sejenak, saya sekarang berada dalam posisi yang mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 12. Pilih salah satu yang sedang kalian alami. Pikirkan sekarang, mulai berimajinasi, atau pengalaman kalian bisa dijadikan sebagai kisah. Jadi kita punya beragam kisah-kisah yang menarik yang akan dibuatkan cerpen dan puisi. Itu seputar pandemi. Coba kalian kan pernah melihat kan atau mendengar pengalaman adalah guru yang terbaik.
Oke, saya tanya dulu ini peserta, apa sih artinya pengalaman adalah guru yang terbaik? Kaitkan sekarang dengan tulisan. Apa hubungannya tulisan dengan pengalaman adalah guru yang terbaik? Ya, saya tanya dulu. Nah, coba ada yang bisa, ya mungkin klik tombol raise hand-nya. Nah, silakan dari berapa ini? 101 peserta. Wih, luar biasa. Apakah ada yang pakai tombol raise hand? Nah, kan? Sebelum saya tunjuk-tunjuk, oke, jangan takut ya menyampaikan pendapat. Ya, tombol raise hand itu halo yang begitu itu. Atau ditunjuk-tunjuk aja. Ini mungkin kelihatan masih malu-malu ini. Coba, ini yang masih bengong-bengong ya. Ya, Mutia. Oke, Mutia. Ya nggak apa-apa Mutia, sampaikan aja. Apa sih artinya Mutia? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dikaitkan dengan menulis, apa hubungannya dengan menulis? Silakan Mutia. Ya. Halo Pak. Iya, kenalkan diri dulu ya Mutia, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutia Hawa dari kelas 11 MIPA 2. Guru adalah apa tadi Pak? Udah diulang? Pengalaman, ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kira-kira apa artinya itu? Mungkin dari pengalaman pernah gagal, jadinya bisa mencoba lagi. Oke. Dari pengalaman yang gagal, itu adalah pelajaran terpenting untuk memulainya ke berikutnya. Oke, ya itu pengalaman. Masih dengan Mutia ini. Apa hubungannya kira-kira pengalaman dengan menulis? Itu bisa memudahkan nggak dari pengalaman kita itu bisa menjadi seorang penulis? Ada nggak hubungannya kira-kira? Ada Pak. Ada ya? Karena bisa diceritakan dari pengalamannya kita. Oke, bagus kan? Itu yang saya maksud. Pengalamanlah yang berawal atau merasa kita menjadi penulis meskipun bukan dibuatkan tulisan dulu. Sadari diri bahwa kalian sudah punya beribu pengalaman atau bahkan berjuta pengalaman atau bahkan tidak terpikirkan pengalaman itu. Tidak terpikirkan karena terlalu banyak. Sekarang fokuskan diri untuk membuat cerpen dan puisi pada satu pengalaman yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Ini sangat kontekstual sekali, karena pengalaman adalah guru yang terbaik, seperti yang diungkapkan sama Mutia. Dari pengalaman itulah membuat kita terinspirasi membuat tulisan-tulisan yang menarik, baik itu cerpen, baik itu puisi. Itu tentunya ini menarik untuk dibuatkan sebuah kisah. Ya, selanjutnya. Nah, harapan, apa yang diharapkan melalui diskusi yang bahagia ini gitu. Melalui Bakta Literasi ini tentunya Bapak sebagai pembina dan tim juga harapan dari kepala sekolah dan seluruh warga sekolah bahwa peserta itu dapat terinspirasi. Wah, ini keren kata terinspirasi ini. Dari berbagai kisah dan pengalaman yang dialami selama pandemi COVID-19. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Pandemi COVID-19 jangan kita jadikan beban terus-menerus begitu, enggak. Malah jadikan inspirasi, gitu kan. Inspirasi untuk apa? Untuk kita bekerja, untuk kita belajar. Dan salah satunya adalah untuk menulis, gitu kan. Itu yang saya harapkan. Kemudian yang kedua, itu peserta dapat menyusun kerangka cerpen itu dan puisi seputar pandemi. Kalau kerangka ya, kalau ibarat rumah belum jadi, kita bangun dulu dasar-dasar dari rumah itu, kemudian ada tiang, pancang, itu ada bagian atap, itu bangun dulu kerangka itu. Kalau ingin menjadi penulis, membuat cerpen yang bagus, itu tentunya melalui proses yang sangat panjang. Salah satu yang mudah itu dilakukan adalah mari kita buat kerangka terlebih dahulu. Itu yang saya harapkan melalui diskusi ini. Yang ketiga, ini peserta dapat menulis cerpen dan puisi berdasarkan kisah seputar pandemi. Itu tadi ada yang bertanya, itu Pak berapa cerpen, Pak berapa puisi? Setiap peserta nggak usah banyak-banyak menulis, cukup satu aja, satu cerpen, satu puisi yang benar-benar mencerminkan diri kalian bahwa kalian sedang hidup di masa pandemi ini. Itu harus ada kisah-kisah di sana. Kemudian yang keempat, peserta bergairah. Ingat kata bergairah, kalau sudah bergairah ya bersemangat. Itu terinspirasi dari cerita dan puisi yang dibuat.
Kalau buat puisi dan cerpen, kalau tidak membuat kita terinspirasi, buat apa juga kan gitu. Makanya pilihkan dengan baik ide-ide yang memang menarik untuk dibuatkan cerpen ataupun puisi. Itu harapan melalui diskusi ini. Nah, kita berbicara ya, tengok sejenak di tahun 2020, seperti yang sudah Pak sampaikan tadi di laporan di awal, bahwa Bakta Literasi ini adalah komunitas, itu sebuah komunitas yang terdiri atas kelas 10, 11, dan 12 yang nantinya diharapkan benar-benar membawa iklim literasi. Gitu. Coba lihat di tahun 2020 apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Di tahun 2020 itu kita udah punya buku kumpulan puisi, ini karya siswa, karya kakak kelas kalian, itu judulnya adalah Pelangi Usai Pandemi. Ini kalau saya lihat ini judulnya romantis sekali, Pelangi Usai Pandemi. Gitu. Harapan dari teman kalian atau kakak kelas kalian ketika itu apa? Mereka sebenarnya berharap pandemi ini sudah berakhir gitu, sehingga muncul warna-warni kehidupan yang membuat mereka bersemangat untuk belajar, bahkan menjalani kehidupan yang baru gitu. Itu rencananya dulu kan, ini baru rencana. Akhirnya kami memutuskan, semua siswa mempunyai ide, akhirnya dibuatkanlah buku berjudul Pelangi Usai Pandemi yang terdiri atas karya puisi siswa. Itu jadi satu siswa itu punya satu puisi, dibuatkan buku, jadilah buku puisi Pelangi Usai Pandemi. Itu. Kemudian buku juga artikel guru, jadi tidak kalian aja yang dilibatkan dalam literasi ini, guru juga dilibatkan untuk membuat buku. Itu judulnya adalah Edukasi, Teknologi, dan Pandemi. Itu buku-buku karya dari guru-guru kita. Kemudian di Bakta Literasi ini karena kita aktif, itu kita mendapatkan penghargaan nasional dan juga penghargaan untuk kalian berupa sertifikat juga. Ini tidak dibayar gitu. Sekolah yang membiayai kita sepenuhnya. Ini program yang sangat luar biasa. Ini piagam penghargaan ini berlaku secara nasional, jadi sekolah kita sudah dianggap aktif literasi. Jadi perlu generasi ke depan bahwa kalian kader-kader generasinya itu. Sebagai sekolah aktif literasi, kita tidak hanya diam di sini, tidak harus bergerak. Pandemi tidak boleh membuat kita diam tanpa ada kreasi. Gitu. Malah pandemi harus membuat kita bersemangat. Lanjut yang di sebelah kanan, coba kalian lihat, itu adalah surat perjanjian. Oke, ini semacam kontrak perjanjian, bukan berkaitan dengan uang, itu tidak ya. Ini berkaitan sebenarnya secara tidak langsung tentang komitmen sekolah untuk mewujudkan literasi. Itu antara pihak penyelenggara, khususnya di sini adalah Festival Literasi Nasional, itu Denpasar 2020, itu diwakili oleh pihak sekolah, itu Bapak Kepala Sekolah kita, DRS Iwayan Sutaya MPD gitu, dia menandatangani bahwa kita punya kontrak dan komitmen diri untuk sama-sama membangun literasi secara nasional. Ini sangat luar biasa apresiasi kepala sekolah kita dan seluruh warga sekolah. Jadi saya harapkan di tahun 2021 ini kita punya buku lagi, tidak hanya Pelangi Usai Pandemi, mungkin kita pikirkan bersama. Kita punya buku puisi, buku cerpen, dan buku kumpulan artikel karya guru. Ini sangat luar biasa dan mungkin tidak semua sekolah dan melakukan kegiatan ini. Kalian harus berbangga dan kalian adalah orang-orang terbaik yang dipilih oleh mewakili kelas. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Gunakan dengan baik-baik untuk membuat karya puisi dan cerpen. Nah, mengenai Bakta Literasi 21 ini, itu kan, kita udah punya Google Classroom, WA, ada juga di YouTube itu udah ada. Coba cek aja Bakta Literasi, itu Bakta Literasi. Kemudian ada Instagram, di sana anak-anak jurnalis yang terlibat bersama anak-anak OSIS, itu Semansa Bakta, kemudian Bakta News ya. Kalau kalian lihat Bakta News itu semuanya karya anak-anak literasi di sana. Dilibatkan dengan anak-anak jurnalis, itu sangat luar biasa. Jadi apresiasi anak-anak mengirim berita ke Instagram itu sangat luar biasa melalui Bakta News. Itu terima kasih kalian udah menggunakan Twibbon waktu ini kan, Twibbon kemudian diupload di Instagram masing-masing
dan saya apresiasi dan sangat luar biasa, semarak sekali kegiatan ini. Nah, sebelum ke penulisan cerpen dan puisi, ini perlu diingatkan kembali, banyak juga yang belum paham mengenai literasi gitu. Apa sih Pak artinya literasi? Jangan sampai kita hanya berbicara dari mulut ke mulut tapi tidak paham artinya gitu. Kalau dicari dari bahasa Latin, itu literasi itu sumbernya dari bahasa Latin itu adalah literatus gitu kan. Literatus itu. Apa artinya literatus? Literatus itu adalah orang yang belajar. Itu. Kalau kalian sudah belajar secara mandiri, secara sadar, itu udah literasi sebenarnya kan, karena literasi ini umum sekali sifatnya. Tuh. Kalau kalian sudah membaca buku, apakah saya sudah literasi, jadi orang yang literat gitu? Itu hanya sebagian kecil saja bahwa kalian membuktikan diri bahwa itu adalah literasi gitu. Literasi itu tidak hanya sebatas membaca buku, tapi bagaimana memanfaatkan sumber daya yang kalian miliki ditambah dengan membaca buku ini untuk menambah kecakapan hidup kalian. Banyak orang sukses itu gara-gara membaca buku, jadi luar biasa dan disadari bahwa buku adalah gudang ilmu yang membuat wawasan kita semakin bertambah. Gitu. Baca buku menjadi tren saat ini gitu bagi orang-orang yang merasa bahwa memang buku itu penting, bagi yang tidak ya sangat disayangkan gitu. Kalian sekarang sudah saya berikan pemahaman dan ingin saya sadarkan gitu. Ingat kata sadarkan itu berarti orang tidak sadar bahwa buku itu penting sekali untuk dibaca. Meskipun bukan secara cetak ya, secara online juga penting gitu. Secara garis besar ini merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam, nah ini coba dilihat, ada membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Ini ingat, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan sampai kalian sudah suka membaca buku, ini suka menulis, tapi tidak bisa memecahkan masalah kalian. Ini kan percuma juga kita membaca. Makanya literasi ini tidak hanya teori saja, tapi praktik dalam kehidupan sehari-hari ini penting. Kalau kalian tidak suka membaca, ini kalian ibarat ada di lautan yang luas sebenarnya. Kita kecil sekali di lautan, seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Ini kita kecil, gitu. Kita kecil. Bagaimana caranya biar kita tidak terombang-ambing di tengah lautan itu? Minimal kita harus punya sikap. Gitu. Caranya dengan membaca buku, kita harus ketahui dengan membaca buku berapa kedalaman lautan itu, apa saja isinya. Kita bisa membeli perahu dengan literasi, dengan membaca buku. Itu makanya jangan sampai kita terombang-ambing akibat di lautan yang lepas karena kita tidak terisi. Gitu. Makanya ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Makanya dengan literasi ini kalian bisa memecahkan masalah sendiri. Gitu. Literasi itu modalnya adalah membaca dan menulis. Itu secara sederhana. Dari literasi, membaca, menulis bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari kalian. Itu yang dimaksud dengan literasi. Nah, ini yang menarik. Bagaimana sosok siswa yang literat? Nah, kalau literasi itu namanya kegiatannya ya, berliterasi. Jadi orang yang sudah literat berarti sudah menerapkan yang namanya literasi. Yang pertama, jujur. Karena sudah sering berdiskusi, sering baca buku, dan segala informasi sudah masuk, pasti dia memiliki kepribadian yang jujur. Ini biasanya kecenderungannya. Karena sudah suka membaca, dia tahu jadinya bagaimana cara bersikap, kemudian bagaimana caranya saya menyikapi masalah. Itu sudah berkepribadian yang jujur. Gitu. Yang kedua, gemar membaca pastinya. Literasi tidak lepas dengan yang namanya bacaan. Jadi gemar membaca. Yang ketiga, ini salah ketik ya. Nomor 3 itu menjaga keteladanan. Menjadi teladan dalam membaca. Yang keempat berikutnya adalah menciptakan lingkungan yang kaya literasi. Jadi semua buku itu harus sudah dimanfaatkan dengan baik. Yang keempat ini menjadikan kegiatan membaca yang menyenangkan. Ingat kata menyenangkan, bukan memberatkan. Kalau kalian menganggap bacaan itu adalah sesuatu yang memberatkan, mengapa kalian suka membaca status WA orang, membaca status di
di Instagram, kemudian Facebook, TikTok dan sebagainya. Saya nggak suka baca, Pak, gitu. Tapi kalau baca lirik lagu itu suka. Itu sama aja sebenarnya, kalian suka membaca, tapi beda konteksnya. Tuh, kalian jangan hanya melibatkan membaca itu berdasarkan keinginan sendiri, tapi harus sadari manfaatnya. Kalau sudah sadar, ya kita akan memilih bacaan yang cocok untuk kita. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah memperlakukan orang di sekitarnya itu dengan baik. Ini perlu sekali ketika kita sudah jadi orang yang literat, memperlakukan orang-orang itu dengan baik. Kemudian menyesuaikan kegiatan membaca sebagai style yang unik. Ini udah luar biasa. Style yang unik, saya katakan unik. Mengapa unik? Tidak banyak anak-anak remaja saat ini yang menjadikan membaca sebagai sebuah gaya hidup. Saya harapkan dari anak-anak literasi Bakta ini, Bakta literasi, sudah punya sekarang atau harapan bahwa saya harus jadikan tekad bahwa membaca itu adalah sebuah gaya unik yang membuat saya berbeda untuk kesuksesan saya di masa depan. Itu yang harus dipikirkan dengan baik. Kemudian yang terakhir, terlihat percaya diri. Ini kalau biasanya orang yang sudah banyak ilmu, banyak informasi yang dia dapatkan, ini dia pasti percaya diri, yakin, gitu. Langkah awal kesuksesan. Gitu. Mana ada orang sukses yang tidak pernah baca buku? Semua orang sukses ini baca buku, gitu. Tergantung sekarang sukses yang bagaimana, gitu. Sukses secara teori dan sukses secara praktek, gitu. Makanya kalian kalau ingin jadi orang sukses, jangan lupakan yang namanya membaca. Dari membaca kita percaya diri, itu langkah awal menuju kesuksesan. Itu harapan saya. Siswa Bakta semuanya harus literat. Nah, ini yang menarik untuk kalian ya. Ya, sekarang kita beranjak sekarang ke menulis cerpen. Mudah-mudahan semuanya masih ada di room ini, mohon dicermati dengan baik. Bagaimana Pak Putra nanti akan memberikan informasi mengenai cerpen terlebih dahulu. Ya, semuanya saya harapkan semua sudah membawa alat tulis ya, nanti kita arahkan atau ajak kalian menulis cerpen. Itu yang pertama itu adalah buat kerangka dulu, ya, membuat kerangka cerpen terlebih dahulu. Nanti bagaimana caranya membuat kerangka, Pak? Gitu. Nanti saya udah siapkan formatnya dan saya harus meyakinkan kalian bahwa kerangka ini mampu memudahkan kalian untuk menulis cerpen. Jadi kerangka cerpen ini adalah dasar kalian untuk menulis cerpen nanti. Kemudian ada tanda plusnya. Plusnya apa? Itu ditambah dengan catatan diary. Bukan diary ya, kalau diary itu kan mencret itu namanya diary. Tapi diary itu. Diary itu apa? Diary itu adalah catatan harian. Ya, catatan harian. Makanya kalian kalau ingin membuat catatan harian, ini sebagai modal awal untuk menulis cerpen sebenarnya. Saya harapkan nanti catatan diary yang kalian buat itu selama 16 hari. Ini jangan terkejut dulu ya. Wah, kok 16 hari? Apa hubungannya saya harus membuat 16 hari catatan itu? Sebelum ke sana, coba pikirkan dulu. Catatan harian itu adalah catatan-catatan yang secara sederhana yang kalian tulis setiap hari. Setiap hari kalian tulis secara singkat, secara ringkas berdasarkan pengalaman kalian atau imajinasi. Alasannya apa selama 16 hari? Coba dilihat di sini. Membuat siswa itu nyaman menulis yang bersumber dari pengalaman tanpa pernah merasa terbebani. Ini yang saya harapkan. Ya, catatan harian ini itu saya berikan nanti formatnya. Ini berdasarkan pengalaman. Itu kalian tulis tanpa pernah merasa terbebani. Beda halnya seandainya Pak Putra menyuruh kalian, anak-anak silakan buat cerpen 8 halaman. Ini berat. Jangan kan kalian, Pak Putra yang udah terbiasa menulis aja ini berat menulis itu. Karena dengan catatan diary ini memudahkan kalian untuk menulis. Itu harapannya. Yang kedua, ini ibarat menabung sebenarnya. Coba bayangkan yang namanya menabung, sedikit demi sedikit kita mencicil tulisan kita mencapai target
berupa cerpen yang berkualitas. Ingat kata mencicil kan? Ibarat menumpuk tuh sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, akhirnya jadilah tulisan yang baik. Itu melalui catatan-catatan harian, itu catatan diary. Kemudian yang ketiga, ini menulis catatan 1 hari setengah halaman kertas A5. Ingat, bukan A4. Kalau A4 itu begini dia besar. Coba dilihat ya teman-teman ya. A4 itu besar ya. Kalau A5 gimana? A5 ini setengah ini dia. Nah, setengah dia. Kecil sekali. Mengapa A5? Ini A5 ini udah ukuran buku gitu, ukuran buku. Jadi kalian diwajibkan menulis itu nanti pakai A5 nanti. Mengapa mengapa harus A5? Sudah saya sampaikan karena memang buku itu ukurannya A5. Biasanya kecenderungannya A5 sesuai dengan ketentuan bahwa di festival literasi nanti kita akan membuat buku ukuran kertasnya A5 gitu. Berapa halaman nanti buku itu, maksudnya berapa halaman satu siswa itu menulis cerpen, itu maksimalnya ini adalah satu siswa maksimal menulis 8 halaman. A5, kecil sekali nih, A5. 8 halaman. Mengapa 16 hari? Kan? Saya harapkan nanti setiap hari siswa menulis setengah halaman A5, sedikit sekali kan? Ini sangat sedikit, memudahkan kalian untuk menulis. Mulai hari Minggu saya rencanakan kalian udah menulis setengah halaman, hari Senin setengah halaman, terus ditulis, jadilah dia 8 halaman nanti rencananya yang akan kita masukkan ke dalam buku. Ini nggak jadi masalah sebenarnya. Tidak ada yang membuat kalian beban. Kalau kalian lupa dengan ide kalian, kita kan sudah punya kerangka kan, kerangka cerpen. Lihat aja di kerangkanya, oh saya membuat ini, dan nanti saya contohkan tulisannya seperti apa. Kemudian yang keempat, ini menulis menjadi menyenangkan dan membahagiakan. Itu jadi membahagiakan karena ada catatan diary, catatan harian kalian sehari-hari. Ini target minimal 8 halaman. Paling sedikit nanti cerpen kalian harus 8 halaman A5. Itu selama 16 hari dengan cara menabung tulisan. Ingat kata menabung tulisan. Setengah halaman A5 setiap hari. Maaf, itu hati saya tulis ya. Setiap hari. Jadi sedikit sekali kan. Kalau diketik, mungkin diketik pakai Word ya. Ya 10 baris setiap hari. Ini sederhana dan mudah langkahnya. Ini selesai belajar nanti ditulis aja, itu bisa aja tulis ya setiap hari. Tapi dengan syarat kalian harus sungguh-sungguh. Sehari aja tidak menulis, itu nanti kita tidak akan menabung. Jadi ibaratkan sekarang menulis itu adalah sebuah tabungan untuk masa depan kita. Tuh, biar punya karya yang bagus. Tuh. Ya, selanjutnya. Nah, ini baru saya ke pengertian sekarang. Mudah-mudahan ini pesertanya masih ada di room ini nih. Saya tunggu dulu ya pesertanya mana ini. Coba saya tanya. Wah, masih 95, luar biasa. Coba KD siapa ini di sini ya? Wah, luar biasa. Bella, oke, Bella hadir hari ini, Bella. Coba dibaca, Bella, pengertian diary sekarang. Saya udah banyak menjelaskan tentang diary. Diary itu apa sih, Bella? Coba dibaca, Bella. Ini maksud diary adalah? Diary disebut sebagai catatan harian, yaitu yang dipergunakan untuk mencatat kejadian yang dialami sehari-hari. Oke, sampai di sana dulu. Ini masih Bella. Tadi saat penyampaian Pak Putra nanti yang sudah Pak sampaikan sudah jelaskan arahnya kemana nanti jadi catatan diary itu. Ya, apa kira-kira manfaatnya jika menulis diary ini kira-kira untuk menulis cerpen bagi Bella, apa Bella? Kalau menurut saya sendiri Pak, untuk menulis diary dalam kehidupan sehari-hari, jadi kita bisa mengetahui pengalaman apa saja yang kita alami selama 16 hari atau mungkin selama masa pandemi ini Pak. Jadi kita bisa mengenang mungkin untuk mengingat kembali pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Iya, bagus. Itu ya maksudnya. Kira-kira menurut Bella ini berat nggak? Sedikit kok, setengah halaman. Kan mungkin 10 baris. Menurut kamu secara pribadi ini berat atau memang merasa tertantang atau menyenangkan menulis ini kira-kira? Menurut Bella? Karena sebelumnya saya belum pernah menulis diary selama 16 hari, Pak. Jadi saya merasa tertantang. Dan mungkin tidak memberatkan, Pak.
Mungkin bagus. sama tugas sekolah, jadi saya bisa mengimbangi lagi. Bagus kan? Itu yang saya harapkan, tidak memberatkan. Ketimbang nanti kalau Pak Putra nyuruh, Bella silakan buat cerpen yang 8 halaman. Apa yang akan terjadi yang kamu pikirkan, Bella, jika saya menyuruh seperti itu? Kalau menurut saya, secara langsung disuruh untuk membuat 8 halaman itu merupakan sesuatu yang sulit untuk saya, Pak, karena saya jarang menulis cerpen puisi. Betul, sangat berat. Yang kan Bella yang baru menulis, Bapak Putra aja yang sudah sering menulis, dalam sehari itu belum tentu bisa menghasilkan tulisan yang bagus. Ini harus disesuaikan dengan emosi kita ya, Bella ya. Kalau apa yang kita lihat itu yang ditulis. Gitu. Coba, terima kasih ya Bella ya. Coba saya tanya ini, kayaknya ya, ini Bunga, mana Bunga? Ini menarik kan. Bunga Kirana ya, Bunga Kirana benar. Halo Bunga. Halo. Iya. Oke Bunga, kayaknya antusias sekali mendengarnya. Saya tanya Bunga dulu. Oke. Kira-kira Bunga bisa dimudahkan nggak menulis cerpennya dengan diary ini kira-kira menurut Bunga? Menurut saya sih dimudahkan, tapi saya sebelumnya belum pernah juga menulis diary selama 16 hari, tapi saya akan usahakan. Semoga dimudahkan. Iya, sangat. Semoga dimudahkan. Ini adalah doa kita bersama kan. Selama 16 hari ini kita tidak usah menulis banyak sekaligus, tidak. Setengah halaman A5. Jadi kalian udah tahu A4 itu kan. Itu setengahnya lagi. Setengah dari itu A5, setengah lagi itu sedikit sekali sebenarnya. Sedikit yang membuat kita bermakna tulisan-tulisan kita terhadap apa yang kita alami. Coba lagi satu, Desi. Oke, kayaknya di sini ada Desi ya. Halo Desi, bener ya Desi namanya ya, saya lupa ini nih. Oke sudah, biar saya nggak salah. Tunggu dulu ya, saya lihat anggota-anggotanya dulu. Oh ya, saya tunjuk aja ya, Angelina Wijaya. Adakah hari ini? Halo Angelina. Halo Angelina. Oke Angelina. Ya, mengenai catatan diary. Bagaimana menurutmu Angelina? Ini kira-kira memudahkan nggak untuk membuat cerpen kira-kira? Silakan Angelina. Menurut saya dengan membuat diary itu sangat mempermudah siswa dalam menulis cerpen. Bisa juga menjadikan diary itu sebagai acuan dari kerangka cerita yang akan dibuat. Ya, terima kasih ya Angelina ya. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi diary-nya menjadi tulisan yang menarik. Gitu. Penulisan catatan harian ini memiliki tujuan agar sang penulis, untuk kalian mengingat pengalamannya yang pernah dialami, itu atau yang sedang dialami. Gitu. Bisa nggak Pak, ketika catatan diary saya ingat dengan masa lalu, misalkan ini ada hubungannya dengan saya tulis. Oke, tulis saja gitu. Baik itu pengalaman yang menyedihkan, kemudian pengalaman yang menyenangkan, atau pengalaman yang aneh bisa. Dan berkesan kan, selama pandemi COVID-19 ini berkesan dia. Kalau sudah berkesan ya mudah diingat. Tuh, makanya diharapkan dari pengalaman yang berkesan ini membuat kalian tetap bersemangat untuk menulis. Tuh. Nah, bagaimana contohnya kerangka? Oke, bagaimana contohnya menulis kerangka? Bisa berikan, ini ada contoh kerangka membuat cerpen gitu kan. Tunggu sebentar, mengenai kerangka cerpen. Ini semuanya nanti bisa dilihat di Google Classroom ya, nanti akan saya bagikan di sana. Nanti bisa memudahkan kalian untuk menulis juga. Nah, ini dia. Hari Sabtu, itu besok berarti ya, besok saya tunggu kerangka cerpen kalian. Itu tulis nanti ya, nama kalian nanti saya bagikan di Classroom, nama kalian siapa, kemudian kelas berapa, ini diisi. Kerangka penulisan cerpen bertemakan kisah-kisah seputar pandemi. Ini di sini mulai dari ide cerita. Saya mau menulis tentang apa? Nanti saya berikan contohnya. Di sini ada ide cerita, ini diketik boleh. Atau ada siswa yang biasanya seperti tahun lalu, bisa nggak Pak saya tulis tangan aja? Boleh, yang membuat nyaman untuk kalian. Itu ditulis tangan ya boleh. Yang penting isinya seperti ini, ada ide cerita ditulis.
Kemudian ada alur kan, alurnya seperti apa? Apakah alur maju, alur mundur? Ini alur ini sama dengan jalan cerita, tulis aja di sini dia. Kemudian ada latar, kemudian ada tokoh. Siapa nama tokohnya? Kalau pilih nama aku ya aku aja, itu kan. Kemudian tokoh sampingannya siapa? Kemudian konflik atau permasalahan yang dialami tokoh itu bagaimana? Ditulis aja nanti. Perwatakan tokohnya bagaimana, ini kerangkanya harus jelas. Jadi kalian harus bayangkan siapa nanti nama tokohnya gitu, perwatakan tokoh sampingnya siapa, kemudian amanatnya bagaimana gitu, pesan-pesan yang disampaikan bagaimana maunya nanti tulis. Kemudian endingnya bagaimana gitu kan, tulis saja. Ini cukup sampai 9 poin aja, ini udah mencerminkan kerangka cerpen. Ini udah membantu kalian. Bagaimana contoh yang sudah jadi kan, contoh kerangka cerpen yang sudah jadi. Nanti juga Pak Putra akan kirim ke classroom kalian. Saya ingin berbagi lagi. Nah, ini contohnya. Misalkan seperti ini. Nah, ini nama kalian, ditulis nama kalian ya. Adi Wirya gitu, ini yang tahun lalu ini 12 MIPA 6 itu silakan diketik atau ditulis tangan boleh. Kalau mudahkan kalian ketik aja, HP kan bisa langsung diketik. Kerangka penulisan cerpen bertemakan kisah-kisah seputar pandemi gitu. Ide cerita, ini karya siswa yang dulu. Nah, ini dia tulis, saya ingin, itu tulis saja, saya ingin membuat cerita pendek tentang seorang anak perempuan yang batal melangsungkan pernikahan itu akibat terkena COVID-19. Ini idenya luar biasa. Ini kalian bisa jadi beragam ide-ide. Awali saja tulisan kalian, saya ingin buat apa? Tulis saja, saya ingin membuat cerita pendek tentang apa, itu ditulis. Setelah itu dia menulis, sementara itu ia khawatir akan perutnya yang semakin membesar karena sedang mengandung anak. Itu dia tulis di sini. Hasil dari buah cintanya dengan lelaki satu desa. Cerita berakhir dengan dikucilkannya pasangan tersebut akibat dianggap mencemarkan desa. Itu ide ceritanya dia. Ini menarik, kalau sudah punya ide, jangan sampai tidak punya ide. Keluarkan ide kalian dari hal-hal sederhana aja dulu. Nggak usah jauh-jauh idenya. Pandemi ini banyak sekali ada ide-ide yang menarik, yang membuat kalian terinspirasi dari apa yang kalian alami sendiri. Lanjut ke tabel kerangkanya. Bagaimana siswa ini membuat tabel kerangka? Ini contohnya dia. Nah, ini mengenai alur cerita atau jalan cerita, dia memilih menggunakan alur maju. Alur maju itu apa? Menceritakan cerita dari satu masa ke masa berikutnya. Jadi terus berlanjut. Ini keterangannya dia. Ini dia makainya alur maju. Jadi hari ini ceritakan, besok, terus begitu seterusnya. Kemudian kalau alur mundur, dia bercerita tentang kenangan masa lalu. Itu boleh-boleh aja. Tuh. Pak, saya mau pilih yang mana? Yang mana pun boleh, nak. Apakah kalian mau cerita masa lalu? Boleh, silakan. Catatan diarinya tidak harus berlanjut gitu, tidak. Maksudnya sekarang yang ingat sekarang, kemudian harus berlanjut. Makanya kerangka ini harus kuat dia. Kerangka harus dikuatkan dulu. Kalau memilih cerita yang masa lalu, ya ibarat mencicil dulu. Oh, hari Minggu saya ingin ceritakan ini yang saya ingat. Kemudian hari Senin saya terus teringat ini. Jadinya jadi kesatuan yang utuh dia. Kemudian alur campuran, ya campur-campur dari masa lalu hingga sekarang. Terus campur-campur dia. Tapi satu kesatuan cerita yang utuh. Bukan satu kesatuan cerita yang lepas, tidak. Tapi nyambung dia masih. Yang kedua mengenai latar, ini semuanya anak-anak sudah paham. Latar cerita ini adalah berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan waktu, suasana. Gitu kan? Dia tulis begini, letak tempatnya di kerangkanya itu saya ingin menceritakan tentang di sebuah desa, di rumah. Ini silakan ditulis kerangka kalian. Kemudian latar waktu, pagi hari atau malam hari. Kemudian suasana, bagaimana suasananya. Ini ditulis saja. Ini baru kerangka ya. Kemudian tokoh utamanya, ini yang menulis ini dia hanya menggunakan tokoh aku sebagai orang yang menceritakan dirinya sendiri. Boleh nggak Pak saya nggak pakai aku, saya nyebutin nama orang? Silakan, itu berarti sudut pandangnya orang ketiga. Kalau aku itu pertama dia. Kalau biasanya anak-anak lebih suka menggunakan sudut pandang orang yang pertama, aku, gitu. Lebih mudah katanya bercerita. Boleh, silakan ditulis aku, itu aja ditulis ini. Kemudian tokoh sampingannya
Ini dia menulis sang pacar yang bernama Pasek, kemudian Bape, Prajuru Adat, dan lain-lain. Ini karena dia nggak mikir katanya apa nanti saya buat, Pak, saya tulis dan lain-lain aja Pak ya. Silakan. Nah, ini baru kerangka. Kemudian konflik, ini tulis konfliknya. Permasalahan yang dialami tokoh utama, itu apa tokoh utama dialami permasalahannya, itu dinyatakan positif. Dia positif apa? Positif COVID-19, padahal hendak melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya. Warga desa sepakat menunda sementara sampai situasi normal. Di satu sisi, si aku khawatir akan nasib bayi yang sedang dikandungnya. Akhirnya terjadi perlawanan oleh si aku terhadap persoalan yang sedang dialaminya. Ini secara sederhana itu masalah, konflik kan? Konflik itu kan permasalahan. Kalau kalian buat cerpen, itu harus ada konfliknya. Kalau masalah itu ibarat warna-warni kehidupan yang menjadikan kita tertarik dengan masalah yang ada dalam cerpen ini. Seperti tokoh ini kan, menariknya apa? Dia dinyatakan COVID-19 gitu, menarik sekali. Di satu sisi dia sedang hamil gitu, luar biasa sekali. Ditunda pernikahannya, semakin ditunda ya perutnya akan semakin membesar. Itu menarik. Silahkan kalian ide kalian tuh saya yakin lebih jauh menarik dari ide-ide ini. Perwatakan tokohnya, ini tulis saja tabah dan pemberani. Gitu. Tulis saja tabah dan pemberani. Kemudian perwatakan tokoh sampingan, mungkin sang pacar, kalian udah bisa pikirkan, pengecut nanti Pak, saya buat cerita bahwa dia itu pengecut. Berarti kita hanya fokuskan gimana sih nanti dialog-dialog yang ada mencirikan orang pengecut, ini udah terpikir pasti dalam pikiran kalian. Ini Bape, ini orang yang kasar atau jahat. Prajuru Adat, pemikirannya sempit, tidak terbuka, kuno, gitu. Silakan, ini ditulis sebagai kerangka. Ini juga amanat, ini nomor 8 kan, amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis. Itu. Ingat cerpen kalian ini harus ada terinspirasi, ada kisah yang membuat kita bersemangat untuk melakukan kegiatan. Ini dituangkan dalam amanat. Itu. Perjuangan seorang perempuan terhadap komitmen yang sudah disepakati, itu amanatnya. Secara sederhana, amanat itu adalah apa pesan atau nilai moral yang ingin kalian sampaikan dalam cerpen kalian. Itu makanya ditulis di sini biar kita mudah. Oh, berarti di sini saya nanti letakkan amanatnya. Gitu. Kemudian ada juga di sini dia menulis jadi laki-laki harus bertanggung jawab. Itu ini baru kerangka dia membuatnya, jadi laki-laki harus bertanggung jawab. Biar kita pas kita membuat kerangka itu. Kemudian endingnya dia membuat apa? Berakhir tragis, itu ditulis semana ini di berakhir tragis. Tokoh aku dan kekasihnya dikucilkan oleh warga desa. Sang kekasih hendak membunuh tokoh aku. Ini bagian ending yang bagian akhir. Berarti kalau dibuatkan catatan harian, ya mungkin di hari yang ke-14 atau ke-16 misalkan seperti itu, ditulis seperti ini boleh, memudahkan itu. Atau berdasarkan pengalaman boleh, berdasarkan pengalaman kalian boleh. Jadi kalian dibebaskan nulis jenis apapun boleh. Dari hayalan boleh, dari hayalan ya hayalan kalian yang pertama terkait dengan kerangka ini tulis yang pertama apa, dan hari berikutnya ditulis, itu hayalan. Kalau pengalaman silakan. Yang penting nanti jadi kesatuan yang nyambung ceritanya. Ingat kata nyambung kan, dari 16 hari ini nyambung ceritanya. Kemudian contohnya ya, contoh catatan diari. Oke, catatan diarinya ini saya bagikan dulu contohnya nanti. Ya. Ya, cari dulu foldernya ya mengenai catatan diari. Bagaimana sih contoh catatan diari yang memudahkan kita untuk menulis cerpen? Bagaimana contohnya? Bisa cari dulu filenya. Ini mudah-mudahan kalian semakin paham nanti bagaimana caranya membuat tulisan-tulisan yang memang menarik untuk kalian. Ya, saya izin berbagi lagi untuk kalian. Nah, ini akan saya bagikan di Classroom ya. Ini akan kalian dapatkan di Classroom kalian. Nah, contoh catatan harian. Akan Pak besarkan dulu. Nah, contoh ini catatan cerita harian 1. Ini mulai hari Minggu ditulis tanggal 22 benar. Silahkan mulai diketik
Nah, silakan mulai diketik atau pikirkan kerangka ide yang sudah dibuat ya tadi. Pastikan paling sedikit menulis 15 baris. 15 baris, ini bukan kertas A4, nah A5 ini, nah kecil sekali A5 ini. 15 baris, kebetulan ini udah 18 baris. Nah ini contoh punya kakak kelas kalian yang dulu mengenai 18 baris dia buat. Coba lihat, ini tanggal 22 Agustus. Nih, dia nulis seperti ini. Aku membayangkan seandainya pagi ini aku pergi ke rumah Benesa Adat, itu boleh. Itu tulis aja dia, tulis dia. Kebetulan di sini 18 baris kan, 18 baris. Gimana caranya saya menghitung berapa baris? Pak, hitung aja nak, dari atas 1, 2, 3, pokoknya minimal sehari itu 15 baris. Itu sudah ada, selesaikan dulu sejenak. Dan kata kuncinya apa? Ini di sini. Besok, nah ini di sini, besok akan saya lanjutkan lagi tentang cerita si Bape yang terkejut melihat aku pura-pura mati. Ini kata kunci di sini. Ketika kalian ingin menulis catatan harian, ini berkaitan dengan cerpen yang berupa hayalan seperti ini, kata kuncinya ada di catatan ini. Supaya apa? Supaya besok ceritanya jadi nyambung. Itu, ingat kata kunci, keyword, kan? Kata kunci. Makanya kalian ingin membuat kata kunci, ini harus jelas, biar kalian ingat besok. Besok akan saya lanjutkan tentang cerita si Bape yang terkejut melihat aku pura-pura mati. Ini ceritanya. Lalu apa yang dibuatnya oleh besok harinya? Ini catatan cerita harian kedua. Oh, ini ditulis sama dia. Sama juga 15 baris kan. Ternyata benar Bapak memanggilku. Dari mana dia membuat ini Pak? Dari kelanjutan cerita ini ya. Cerita yang sebelumnya. Terus berlanjut dia. Berlanjut sampai 15 baris ini. Bisa nggak saya lebih dari 15 baris? Silahkan, nggak apa-apa. Lebih dari 15 baris, alangkah baiknya. Tuh ditulis. Kemudian bagaimana teknik menulisnya? Lihat ini, kalau ada percakapan seperti ini, dia diawali dengan alinea baru. Ingat, ada tanda kutip. Ada tanda kutip. Ini juga ada ini tanda kutip ini artinya ada yang ngomong, kan? Ada yang ngomong. Ini lagi, nah ini tanda kutip ini artinya dialog. Kalau dialog jangan dimasukkan ke paragraf yang jadi satu kesatuan, nah, dia terpisah. Ingat ini made, dan ini berarti ada yang ngomong dia. Di atasnya coba kita lihat. Oh ini ada dialog dia. Anak-anak biasanya menulis dia lupa dengan dialog. Dialog itu memudahkan kita jadi memperbanyak tulisan kita sebenarnya. Seandainya ini dihilangkan dialog ini jaraknya sudah banyak akan habis kan. Itu akan habis dia buatkan dialog ini lebih terasa cerpen-cerpen kalian. Saya yakin kalian udah paham maksud cerpen itu. Berikutnya ini ada catatan juga kan, ada catatan. Besok akan saya lanjutkan lagi tentang cerita si Bape yang memanggil tetangga meminta bantuan dan pada saat itu aku kabur dari rumah menuju kuburan desa. Itu catatannya. Berarti besok hari apa ya? Hari Selasa, Selasa 24 Agustus dia bercerita tentang si aku ini yang cerita tentang si Bape yang memanggil tetangga. Itu berarti nyambung terus begitu, nak nyambung ceritanya. Jadi selama 16 hari ini kalian nanti punya cerpen yang menarik yang jadi satu kesatuan ide. Itu nanti untuk kalian semoga paham apa yang saya maksud. Lanjutnya ini lagi sedikit ya untuk kalian. Nanti lebih banyaknya kita nanti konsultasi ya, istilahnya konsultasi melalui WA. Oke, WA di Classroom gitu. Kita tidak pertemuan setiap hari virtual ini tidak. Kita di WA itu lebih banyak konsultasi dengan kakak kelas kalian juga. Ya, lagi sedikit. Nah, ini sekarang bagaimana menurut kalian tentang teknik ini kan? Teknik ini bagaimana menulis catatan harian? Saya ingin ada siswa yang ya mungkin tulis di kolom chat lah. Bagaimana menurut kalian teknik menulis diary ini untuk dikaitkan untuk menulis cerpen? Bagaimana teknik penulisan diary ini? Apakah memudahkan kalian? Saya yakin banyak yang bilang memudahkan. Mengapa gitu? Karena dia mencicil tulisannya. Ya, oke, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat mungkin ya. Ya, kita mungkin sesi tanya jawab hari ini.
Ya, saya tunjuk aja ya. Siapa ini orang-orangnya? Ya, Yulia, ada orangnya enggak sini? Halo Yulia. Yulia Febrianti. Halo Yulia, oke, ya. Masih setia ya, masih semangat. Halo Yulia. Ya, perkenalkan diri dulu Yulia ke teman-temannya. Perkenalkan, nama saya Komang Yulia Febrianti dari kelas 10 IPS 4. Saya ingin tanggapan dari Yulia tentang apa yang sudah saya sampaikan. Apa aja tanggapannya boleh terkait dengan diary ini. Bagaimana pendapat Yulia tentang teknik menulis ini kira-kira? Silakan Yulia. Bagi saya, teknik penulisan diary ini memudahkan, apalagi saya belum pernah menulis cerpen. Oke, bagus. Yakin nanti punya tulisan ya? Yakin. Oke, bagus. Ini yang saya harapkan. Berawal dari keyakinan, pasti akan punya tulisan. Ya, Yulia nanti rencananya buat cerpen yang hayalan atau memang pengalaman sehari-hari selama 16 hari rencananya? Atau tergantung kondisi mungkin? Mungkin pengalaman. Oke, pengalaman. Diingatkan ya, sekali lagi saya ingatkan, kerangka itu harus kuat. Ya, kerangkanya harus kuat. Kemungkinan nanti ada siswa yang agak berubah kerangkanya, itu silakan. Nah, yang penting nanti kalian nyaman menulis kerangka, nyaman menulis diary itu. Yang penting nanti setiap hari dicicil aja sedikit demi sedikit tulisannya. Dan yakin harus punya tulisan. Ya, terima kasih ya Yulia ya. Selanjutnya, saya minta pendapat juga. Ini dari cowok, ini nggak ada ya cowok. Bagus Ngurah. Ngurah mana ada Ngurah nggak ini? Bagus Ngurah. Siapa ini? Kebetulan namanya nggak banyak. Oke, Gusti Bagus Ngurah. Oke, gimana kabarnya Mas Bro? Baik Pak. Siap. Oke, di mana posisinya ini? Di mana posisinya? Di ini lagi atau di depan rumah saya Pak. Lagi nyari sinyal di depan rumah Pak. Oh, oke. Ya, pokoknya salam ya untuk teman-teman di sana ya. Salam. Menurut Bagus kan? Oke, menurut Bagus, gimana Bagus kira-kira mengenai teknik ini? Menurut kamu memudahkan untuk menulis kira-kira? Menurut saya sendiri teknik menggunakan diary ini lebih memudahkan kita dalam untuk menulis cerpen nanti Pak. Karena kan terkadang kita kan orang-orang itu menulis diary itu seperti kita menulis masalah kita sendiri. Nah, dari diary itu kita jadi tinggal kita gabung-gabungkan diary kita hari per hari itu, nah akan memunculkan suatu cerita yang bisa disebut dengan cerpen, Pak. Oke, bagus ya. Berawal dari sederhana. Bagus, yakin nggak Gus? Pasti punya cerpen nanti. Yakin Pak. Hidup saya banyak masalah soalnya Pak. Ya Gus, ungkapkan perasaan nanti melalui cerpen. Yang diingat Gus, nanti kerangka itu yang harus dikuatkan ya. Kerangka, kemudian biar jadi kesatuan tulisan. Jangan sampai di hari pertama lepas ya dengan di hari kedua, ketiga enggak. Harus nyambung dia ceritanya. Ya Gus ya? Iya Pak. Oke bagus. Ini yang saya lihat kamu semangatnya luar biasa. Ya. Makasih Gus ya. Ya. Salam buat teman-teman. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Teman-teman yang lain ini sudah tidak terasa ya. Ini sudah 1,5 jam sebenarnya hari ini sudah berlangsung. Saya hanya khusus hari ini membahas cerpen. Ya. Kemudian mengenai puisi, ini saya pakai nanti teknik yang namanya balon kata. Ini menarik, teknik balon kata untuk menulis cerpen. Bagaimana caranya? Nanti 16 hari berikutnya setelah cerpen kalian jadi, kita akan pertemuan virtual lagi, membahas tentang teknik balon kata menulis puisi. Intinya kita tuntaskan dulu catatan harian ini membuat cerpen, baru nanti kita berbicara tentang balon kata, biar kita tidak terpencar konsentrasi kita. Itu ya untuk kalian, mudah-mudahan kalian hari ini tetap semangat. Silahkan tulis di kolom chat apa yang kalian dapatkan hari ini. Silahkan tulis di kolom chat apa yang kalian dapatkan hari ini. Nyatakan perasaan kalian. Apa yang kalian dapatkan hari ini. Saya tunggu jawabannya di kolom chat. Apa yang kalian dapatkan atau pelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini. Silakan ditulis di kolom chat.
Oh, ini udah banyak yang mau menulis. Silahkan, saya tunggu jawabannya. Pertanyaannya sederhana, apa yang kalian dapatkan hari ini? Saya tunggu ya jawabannya. Ini jawaban kalian, ini otomatis terekam dia. Sebenarnya di drive Pak Putra. Gitu. Silahkan, apa yang menjadi pelajaran untuk kita hari ini? Silahkan ditulis, nak. Silahkan. Angelina, Bella, Satria, Bagus, silakan ditulis. Ketut Diantara, kemudian Gita, Lisya, ini tulis ya. Ika Saraswati, kemudian Yulia, kemudian banyak lagi teman-teman ini. Saya nggak sapa satu-satu ya. Saya akan ditulis, nah. Ada Febrian, kemudian Arya, Ratna, Wijayanti, Nova, gitu. Gita, Apsari, silakan ditulis apa yang pembelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini. Oke, sambil menunggu tulisan teman kalian ya yang di sini, apa yang kalian dapatkan hari ini, saya minta langsung aja disampaikan dulu. Saras, ada Saras nggak ini? Ini menarik, saya cari. Saras, ada Saras Gita. Ada orangnya Saras. Halo Saras. Saras Gita. Apa nih Saras Gita? Ya. Oke. Pembelajaran apa yang didapatkan hari ini Saras? Ya, silakan sampaikan Saras. Oke, udah ada yang menulis ya. Oke Saras, mungkin sampaikan aja Saras. Sambil menunggu yang lain menulis. Oke, silakan. Pembelajaran penting apa yang silakan Saras. Mengetahui cara membuat Pak. Cara menulis cerpen gitu kan. Selain itu coba saya tanya ini Arlia. Arya ada nggak Arlia? Halo Arlia. Arlia. Halo Pak. Ya, halo Arya. Gimana kabarnya? Baik ya? Baik Pak. Ya, coba saya ingin cerita nih dari Arya. Apa yang pelajaran penting apa yang dapatkan hari ini Arya? Silakan disampaikan Arya. Saya mendapatkan pengalaman baru Pak. Pengalaman baru seperti apa? Seperti cara menulis cerpen yang tadi Bapak ingatkan. Oke. Saya lebih terinspirasi untuk lebih semangat. Oke, ya itu ya. Terima kasih Alia. Hari ini tetap semangat ya Alia ya? Semangat Pak. Oke. Nah, ya ternyata saya nggak sangka Alia ini ternyata siswa saya di kelas ternyata. Dan saya acak namanya. Oke, terima kasih ya. Ini salah satu siswa aktif di kelas Arya gitu. Di kelas 11 ya Raya? 11 ya? Iya Pak. Oke, 11. Ini perwakilan dari 11 IPS 3 atau 4 aja? Saya lupa. 3 ya? 4 ya, 11 dari IPS 4. Salam untuk teman-teman. Ya, teman-teman semuanya, ini jawabannya sudah banyak. Ini terkumpul di kolom chat. Ini dari Pak Muli juga. Wah, Pak Muli ini masih dengan setia ya. Semoga dengan penjelasan Pak Putra yang mantap bisa mengubah ragu menjadi yakin. Benar. Jangan ragu-ragu menulis. Harus yakin. Ya. Kalau tadi sudah diakhiri dengan sesi, ada yang bertanya? Oke, sebelum diakhiri ada yang memiliki pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Atau pertanyaan itu nanti disampaikan aja di kolom chat nanti ya. Di kolom chat maksudnya di WA. WA saya sudah bisa menerima konsultasi mulai hari ini. Ya, hari ini sampai seterusnya. Jika ada yang memiliki permasalahan, silakan jangan di grup, jangan di grup, di kolom chat aja, biar tidak rame nanti. Biar tidak rame, nanti kalau memang diperlukan itu di grup, nanti akan saya nge-share di grup. Tuh. Karena masalahnya kalau ada chat di grup, itu ditanggapi beramai-ramai, jadinya tertumpuk pesan itu. Ya, itu terima kasih semuanya. Mungkin kita sesi foto ya, lagi sekali aja. Ini pembawa acara ya, kita sesi foto dulu. Saya ingin biar ada cinta-cintanya, ini sebagai kenangan kapan lagi kita foto-foto seperti ini. Mungkin semuanya silakan
persiapkan diri ya. Kita akan foto lagi sekali sebelum diakhiri untuk pertemuan online hari ini. Ya, siap-siap semuanya ya dengan posisi yang baik dan nyaman. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Masih ini lagi 2 kali. Nah, oke, lagi 2 kali. Supaya kita lebih bersemangat lagi. Ya, tunggu ya. Bersabar dulu biar hasilnya bagus. Simpan dulu. Coba lagi sekali. Ini biar semuanya sekarang terlihat. Ya, lagi sekali semuanya. Tangannya literasi. Oke, literasi. Wah, ini udah ada Winda juga dan semuanya ya. Wih, kelihatan semuanya ada Berbita, Virel. Oh, terima kasih Virel. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Bin cepok nah, bin cepok. bin cepok. Oke, kapan lagi dapat foto-foto seperti ini? Oke, lagi sekali ya dengan gaya bebas. Oke, gaya bebas sekarang. Apakah kamu tersenyum gitu? Ya, wih bagus, wih senyumnya bagus. Ya, terima kasih semuanya, guys. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke. Ini semuanya sudah tersenyum-senyum semuanya. Mudah-mudahan tetap bahagia dan semua presentasi hari ini sudah direkam. Nah, dan format kemudian PowerPoint, format penulisan kerangka itu akan saya kirim ke Classroom. Ya, dan pastikan mulai besok sudah mengumpulkan kerangka yang Pak maksud. Itu ya untuk kalian. Sekali lagi pikirkan dengan baik apa yang sudah Pak sampaikan dan saya mengucapkan terima kasih bahwa kalian sudah hadir pada sore hari ini selama 1,5 jam. Oke, atas waktu dan kesempatan saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Putra yang sudah menyajikan materi hari ini dengan praktis dan kreatif. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita, khususnya dalam praktik menulis cerpen dan puisi, yang akan dijadikan produk berupa buku antologi karya siswa SMA Negeri 1 Kediri dalam bidang literasi sekolah. Saya mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih serta mohon maaf jika selama penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Jangan suka memendam rindu bila ingin membuat narasi. Marilah kita membaca buku, ayo budayakan literasi. Saya Niputu Indira Pranadewi mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Baik, untuk seluruh peserta diperkenankan untuk meninggalkan room kali ini. Terima kasih. Oke, ya terima kasih ya semuanya ya. Salam literasi semuanya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Pak. Ya, ya kita komunikasi di WA lagi ya. Terima kasih Pak. Ya, semuanya, Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Muli. Ya, terima kasih pembawa Ya, acara. terima kasih Pak Gede, terima kasih semuanya. Oke, semuanya ada Bella dan saya nggak sapa satu-satu ya, luar biasa ini. Semangatnya sangat luar biasa. Salam ya untuk orang tua di rumah itu. Ya, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Indira ya. Indira, terima kasih Indira sudah memandu acara ini dengan baik dan lancar ya. Ya, nanti kalau ada apa-apa nanti saya hubungi Indira. Oke, terima Indira ya. Dadah semuanya. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Oke, kita istirahat dulu ya. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri ya Indira ya. Baik, terima